oleh para ulama, maka disebut sholawat ghairu maksurah. Nah, sholawat ghairu maksurah itu tidak harus berbahasa Arab. Jadi kalau misalnya ya Allah, berikanlah rahmat dan salam untuk junjungan Nabi kita Muhammad SAW, itu sudah selawat. Tapi namanya sholawat ghairu maksurah. Kemudian sholat maksurah itu berarti harus berdasarkan hadis. Sebab di situ dikatakan diciptakan oleh Nabi. Nah, kalau diciptakan oleh Nabi kan harus ada riwayatnya, harus tahu ini jalan asal usul dari sholawat ini. Nah, di dalam kitab Irsyadul Ibad, kitab Irsyadul Ibad ini kitab yang diajarkan hampir di semua pondok pesantren. Berarti karena diajarkan berarti harusnya banyak orang kenal. Hanya kemudian sekarang yang membaca sholat umi jarang, yang membaca sholawat yang diajarkan oleh Nabi jarang. Dan ini bisa dimaklumi karena kecenderungan manusia adalah mengamalkan sholat yang terbaru. Ya, apalagi dengan semangat yang penuh harapan. Misalnya nih, lagi musim kafir, itu sholawat yang banyak dibaca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Kalau lagi pemilu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin yang zalimin bidzalimin gitu. Soal ashil. Ini katakanlah musimannya. Tapi kadang-kadang juga ada yang bukan sholawat dikira sholawat. Maksudnya contohnya yang juga cukup trending dulu adalah Allahul Kafi Rabbunal Kafi. Pernah dengar itu ya? Itu bukan sholawat, itu pujian kepada Allah. Allahul Kafi, Allah yang maha mencukupi. Rabbunal Kafi, Tuhan kami yang maha mencukupi. Terus Qasadunal Kafi, Kafi, kami bertujuan ke yang maha mencukupi. Wa wajadnal kafi, dan kami temukan yang maha mencukupi. Jadi nggak ada doa atau shalawat yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW berarti bukan shalawat. Tapi kan orang baca shalawat tiba-tiba Allahul Kafi, ya bisa dimaklumi juga karena memang tidak tahu maknanya. Hadirin hadirat rahimahullah. Nah, kemudian tentang baca sholawat ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wah, kalau ini sih tiap Jumat juga dibaca oleh khatib. Masa jauh-jauh dari Kalimantan kok cuma menyampaikan ini. Nah, ini karena saya aktif ya sebagai Facebooker ataupun di WA, jadi tahu perkembangan. Di antaranya adalah orang kurang begitu memahami ayat tersebut. Allah berselawat loh. Memang Allah berselawat, tapi selawat yang makna selawat bagi Allah itu beda dengan makna selawat bagi kita. Sholawat itu sama akar katanya dengan kata as-sholah yang diterjemahkan dengan sembahyang. Kenapa? Karena makna asli daripada as-sholah ataupun sholawat itu adalah doa. Kenapa sholat atau sembahyang dikatakan doa? Karena di dalam kita sholat banyak doa-doa yang kita baca. Nanti pemahamannya. Nah, kemudian para ulama memberikan definisi as-sholah minallah huwar rahmah atau hiyar rahmah. Sholawat dari Allah itu artinya rahmat.
kasih sayang. Kalau dari malaikat artinya istighfar. Assalam. Jadi Allah berselawat itu artinya Allah memberikan rahmat. Masa Allah mendoakan Nabi kan tidak tepat juga. Nah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima itu artinya orang yang beriman berselawatlah kepada, itu artinya mendoakan agar supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang juga ingin saya sampaikan, mungkin di antara yang hadir ini pernah mendengar ada seorang istri membakar suaminya, ada anak membunuh ibunya, ada bapak mengusir anaknya, dan seterusnya. Banyak sekali kekerasan, banyak sekali perbuatan yang bertentangan dengan kasih sayang. Yang bisa dikatakan kita ini bukan hanya umat Islam, tapi seluruh manusia di muka bumi ini sedang mengalami krisis kasih sayang. Kenapa mengalami krisis kasih sayang? Karena mereka banyak yang agamanya itu hanya ada di catatan, bukan hanya umat Islam. Maaf, ini non muslim yang di Amerika itu banyak yang katanya sebagai orang Kristiani tetapi gak pernah ke gereja. Artinya ya beragama hanya di permukaan. Nah, kemudian untuk kita umat Islam, kenapa tidak mempunyai kasih sayang kepada sesama, bahkan cenderung untuk melakukan kekerasan, kebencian, ya. Ini antar umat Islam saja diajaknya untuk saling membenci, bukan saling sayang menyayangi. Nah, kalau kita mau memperhatikan ayat tadi yang ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, kemudian oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita mau berselawat, maka Nabi bersabda, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyram. Kalau kita mau berselawat kepada Nabi sekali saja, maka Allah memberikan rahmat 10 kali lipat daripada doa kita yang disampaikan untuk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah banyak yang tidak mau berselawat. Kalaupun berselawat, maunya berselawat yang rame-rame. Ya, ada gendangan, ya. Kemudian diselingi dengan syair-syair. Ya. Bahkan ada yang selawatan sambil berjoget. Nah, berarti kan nggak sungguh-sungguh. Nah, maksud saya ingin menyampaikan, walaupun selawat ini bisa menjadi amalan yang bacaannya nggak benar pun bisa tetap mendapat pahala. Nah, jadi ada kisah begini, orang karena kurang pendidikan mendengarkan khotbah